Oke, tunggu belum lagi langsung ke episode 20 dari Dark Catering. Let's go ya, kita lihat apakah kali ini hantunya benar-benar makin greget karena memang itu men tinggal mungkin ini ya ada tamatan baru lagi sih, cuma I don't know. Kita lihat aja nanti. Kalau gue lihat di previewnya sih kayak tamatan baru. Ya harus go. Opening dulu. Ya opening dulu tonton. Dan fakta unik ya kan, kita memang Muse ngadain lagi Muse tayang di YouTube atau anime ini sekarang tayang di YouTube gitu kan. Dan gua nggak mau nonton di situ, pasti pasti ada sensornya gitu, pasti ada sensornya gitu, yakin gue. Atau mungkin ada adegan yang dipotong, makanya gua untuk menghindari hal yang begitu ya gua akhirnya nonton di Iki gitu, karena emang gua nonton di Iki sih kalau Dark Catering gitu, karena kan adegannya kan lumayan gore ya. Gak gore sih, maksudnya ada yang pasti di cut lah gitu kalau taruh di YouTube kan. Karena tinggal 4 lagi men, 4 episode lagi gitu kan. Jadi udah episode 20 gitu kan. Oh, oke. Kayak ini ya kayak ini pengendali, iya kayak pengendali roh kayaknya. Buset, serem banget. Ini aku penasaran yang mana orang nih. Nah itu. Oke. Dikasih garam gitu kan kayaknya. Oh, dikasih tulisan. Dan sekarang nggak ada ininya. Oh iya bener. Hebat. Mm-mm. Tidak digantikan. Buset. Mm. Hmm. Oke. Okay. Gue bingung nih, apa topiknya dia yang dibicarain sebenarnya? Iya kan? Uh.
Oh, oke. Lagian tangannya kan ada di Yayoi kan. Nah, berarti emang dia ini sebenarnya wujud hantu sebenarnya gitu kan, tapi wujud yang aslinya emang wujud aslinya hantu, tapi kan dia dibungkus sebagai manusia gitu. Kayak gitu kayaknya sih. Oh, ini kah orangnya? Eh, oh, ternyata udah muncul di sini ya. Nah, oke. Nah, dia bilang tadi, yang bilang tadi tubuh baru gitu loh. Makanya gue bingung. Apa selama ini dia udah nggak ada gitu. Nah itu, makanya kan agak sus ya maksudnya ya. Apakah ini bener ini? Oh, oh no. Oh bener kan? Bener kan? Udah bukan manusia sekarang. Iya, iya. Dah, udah di situ aja. Bener dia tembut. Berarti iya. Auranya udah jelek loh. Ya kan bener kan? Iya. Iya, bukan manusia, udah bukan manusia, bukan manusia sekarang. Hmm. Itu udah kedeteksi, udah kedeteksi. Oke, kita belajar sejarah dulu. Hmm. Nah itu, nah itu. Ih. Hmm.
Oh, oke. Banyak 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 roh ya yang ngambang di sungai. Tapi itu sih, tamatan aja itu nggak bisa dibohongin, ya kan? Dari tadi tuh, wah di mana nih kan? Hantunya tuh di mana gitu. Ternyata di dalam neneknya nih kayak. Nah tadi kan udah sus banget lah gitu, dari awal. Loh, ada anak kecil. Tumben. Oh nggak ngomong, sama sekali nggak ngomong. Jeng jeng. Oh enggak. Gue pikir bakal creepy gitu kan. Ya cuma ngasih tahu aja gitu kan kalau ternyata emang nggak ada. Oh ada cerita selanjutnya. Ayah membawa ibu baru, aku disuruh akur dengan ibu besar. Oh oke. Okay. Kok ceritanya agak dark ya? Oh oke. Okay. Iya. Oh iya. Oh pergi dia. Hmm. Ini kayaknya ini sih. Apa itu? Oh bola daging. Oh ada cerita, oh, cerita selanjutnya. Bagaimana? Buset. Bener-bener kekerasan dong. Ya. Lalu kayaknya cerita selanjutnya sih. Coba iya, come on. Ya kan dibuka lagi kan. Heeh. Aduh, udah mulai creepy nih. Apa lagi nih? Oke, lanjut lagi cerita baru. Aku disuruh membuang sebuah kotak plastik. Isinya bola daging. Oke. Ah, oke. It- Iya, jangan-jangan itu itu dia.
Udah susah di situ sih. Oh, kena oh, terkena. Oh tidak, dia udah dikendaliin men. Dan tangannya bergerak sendiri dari tadi. Oke, masuk ke ingatannya. Masuk ke ingatannya. Tapi dia masih ada. Oh, udah nggak ada. Oh, langsung berubah dong. Oh my god. Oh my god. Iya bener, ternyata Ketaro tidak salah gitu kan menduganya gitu. Kalau ternyata oh pinter ya berarti ya. Iya, cerdas sih. Oh, jadi balas dendam ini ya. Oh ternyata itu ibunya. Atau oh, enggak ada. Itu sebelahnya. Hmm, nice. Eh, Uduh. Oh tidak. Oh tidak, dia diseret. Gawat. Dan yang terlihat adalah oh damn, tidak. Semuanya digantung men.
Wah gila sih, masalah banget ini. Aduh. Dan diambil adalah dagingnya gitu. Oh my God. Jadi ini yang dimaksud gitu. Iya. Hmm. Mm-mm. Wow. Wow. Ini yang dinamakan, ya itu kayak gue kayak jadi inget, ini men, apa namanya, orang yang emang apa, eh, ya kayak kayak pembunuh aja pada umumnya gitu kan. Jadi emang dia ada masalah ibaratnya, si anak kecilnya ada masalah gitu kan, ada anak kecil ada masalah gitu kan, clash dengan ibunya. No no no, bukan clash sama ibunya, ibu sama ayahnya clash gitu kan, atau salah satu korban broken gitu kan. Nah, terus ternyata si ayahnya ini eh, mati gitu kan, karena selingkuhan ibunya ini membunuhnya gitu kan. Dan ternyata nih anak ini justru malah kita harus menganggap bahwa emang anaknya tidak perlu dikasihanin gitu kan, karena merasa ya eh, dia nggak perlu ada perlindungan dan sebagainya gitu. Tapi justru malah dia memupuk kebencian gitu kan, yang selama ini dia dendamkan ke semuanya gitu. Jadi makanya daripada dia benci dengan seseorang, ya udah dia benar-benar ngebantai semua yang ada di dekatnya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan wujud kebencian sesungguhnya gitu. Dan akhirnya iya bener. Wah gue penasaran anjir, gue penasaran lawannya. Oh ditarik dong. Oh let's go, let's go ya. Jadi itu ternyata yang dimaksud dengan ya wujud apa, wujud kebencian abadi gitu, yang benar-benar apa didapatkan sama si bocil ini gitu kan, yang dimana dia tuh sebenarnya apa ya, jadi kayak sudah terlalu eh, memupuk rasa kebenciannya gitu kan, terhadap keluarganya. Terus siapa yang sebenarnya dia percaya dan siapa yang sebenarnya yang dia yakinin itu sebenarnya dia tidak tahu gitu kan. Dan makanya akhirnya daripada dia harus percaya dengan seseorang, ya udah akhirnya dia membantai semuanya gitu, demi bertahan hidup sebenarnya seperti itu. Jadi makanya kan akhirnya dengan istilah bola daging itu, ya itu dimaksud gitu. Jadi eh, selama ini yang dia makan itu adalah ya mayatnya dari keluarganya gitu. Jadi makanya itu benar-benar gila banget. Makanya gue udah punya feeling sih, gue udah punya feeling kalau di YouTube pasti bakal di cut, atau mungkin di YouTube pasti bakal di blur atau bakal disensor. Makanya gue, menurut gue ini salah satu pilihan tepat kalau misalkan gue nonton di Iki kan, karena nggak ada sensornya gitu kan, atau nggak ada yang disensor lah. Tadi mungkin ada sesuatu hal yang kayak semacam di blurin dikit lah, tapi menurut gua mungkin kalau di YouTube udah pasti nggak boleh, karena tadi kan ada pembunuhan gitu kan. Itu bahaya banget sih. Jadi makanya ini di sini termasuk salah satu tamatan yang harus bisa dibilang harus diambil sama si Yayoi gitu kan. Kayak salah satu diambil apa gue nggak tahu sih, tapi kayaknya pasti bakal diambil sama si Yayoi. Cuman tadi itu ketika lihat tadi di PV
yang bakal dipakai sama Yaya itu adalah si eh bukan Biarawati, gue lupa tuh, yang pokoknya yang inilah yang tamatan yang sebelumnya pernah dikalahkan sama si Ketaro sebelumnya gitu kan, yaitu yang seorang gadis kimono itu ya kan, itu akan jadi battle sama dia gitu. Wah, itu tuh epic sih, tapi nggak tahu sih apakah bakal lebih epic dari sebelumnya atau yang lawan si Shogun sebelumnya, Shogun, si Sersan sebelumnya ya kan. Gue berharap semoga yang ini lebih epic sih gitu. Jadi kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, tapi bener-bener creepy man. Jadi bener-bener kayak gue udah punya feeling sih. Jadi ini pasti cerita itu bener-bener dituntun sama yang tadi si bocil, dan akhirnya Ketaro bener-bener sampai habis bacanya, dan ternyata itu adalah cerita yang dimana si bocil ini bertahan hidup dengan caranya dia sendiri seperti itu. Dan ternyata itu tadi paranormalnya tadi sebenarnya udah nggak ada, itu sebenarnya udah mati, tapi karena sudah dimasukin hantu dan sudah dimasukin roh, dan sedangkan rohnya tadi kalah dengan hantu bocil tadi, udah, jadi artinya tidak perlu dibahas lagi gitu kan, karena memang dia sudah mati atau sudah hilang gitu kan, karena tamatannya bocil itu benar-benar kuat banget gitu, gila sih. Jadi yang terjadi itu tadi benar-benar pembunuhan berantai lah gitu kan, yang ada di gerbang air lawas itu sih gue. Jadi benar-benar bagus banget episode ini, benar memberi kesan yang sangat lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Dan masih jangan lupa subscribe untuk kira-kira anime full apalagi yang kalian terus gue bahas yang gue suka. Kalau nggak di share saja notifikasinya agar lo dari gue, dan sampai bertemu lagi di channel itu selanjutnya.